Hola bestinya kata nih, Besti, setelah sebelumnya dituntut 12 tahun oleh jaksa, dalam sidang kemarin 8 September 2025, Fadel yang setia didampingi keluarga dalam sidangnya menegaskan perihal 12 tahun penjara yang jadi tuntutan jaksa kepadanya memang diakui membuatnya kecewa, Besti. Tapi bukan takut ya, Besti. Dan bukan tanpa alasan, Fadel yang memilih menyerahkan semuanya pada Tuhan ini pun menyebut alasan ia tak takut dengan tuntutan 12 tahun itu lantaran ada janji surga untuknya, Besti. Saat dengar tuntutan sebesar itu kecewa. Kamera. Cuma kita selain lagi ke Allah aja. Pengennya sih berapa tahun sih? Orang lihat. Hari ini juga bakal ngajuin nota pembelaan ya? Iya. Apa yang membuat jadi titik berat ini? Ya nanti aja ya. Mungkin ada rasa takut nggak Del 12 tahun Del? Kalau takut enggak, karena kalau janjinya surga buat saya nggak apa-apa. Di nota pembelaan sendiri mau apa Del yang diajukan Del? Kita lihat nanti ya. Berarti udah siap dengan nanti putusannya apa pun Siap, Del? insya Allah siap. Selalu siap. Del, apa sih yang bikin lo kuat Del selama ini Del? Keluarga dan banyaknya mukjizat dan banyaknya belajar dari orang-orang yang dalam. Mention mukjizat apa Del yang dirasain Fadel? Perubahan diri saya yang dulu ya kalian mungkin tahu lah dulu seperti apa, sekarang jadi lebih baik. Itu buat apa suatu mukjizat buat saya. Alhamdulillah. Hidup merasa lebih baik apa gimana Del sekarang? Lebih baik pastinya Dalam segi apa? dalam segi hati. Lebih tenang kah? Iya, lebih tenang. Masuk dulu. Awas kaki. Ada persiapan lagi Del buat Kiri. Persiapannya doa. minta doa juga Fadel? Nah, kalau lihat raut wajah Fadel yang memang lebih tenang namun juga tegas sambil berserah perihal tuntutan jaksa kepadanya dengan 12 tahun, hal yang berbeda justru terlihat oleh kuasa hukumnya Oya Abdul Malik, di mana dalam wawancaranya dengan awak media, selain menyebutkan akan mengajukan banding, Oya yang mengaku kesalahan Fadel dalam porsinya ini pun seraya menekankan perihal fitnah dan tekanan publik. Meskipun ia bersyukur baik Fadel atau keluarga bisa ikhlas namun tetap akan terus berupaya yang terbaik untuk Fadel. Bahkan Oya yang gak peduli bakal disebut lebay ini pun mengatakan bakal berjuang hingga langit ketujuh karena hal tersebut berkaitan dengan nuraninya, Besti. Kekecewaan tadi awal Ya. sebelum akhirnya dia bisa ikhlas. Ya siapapun bukan cuma Fadel. Saya rasa orang siapapun yang merasa tidak melakukan terus dikasih kondisi itu ya kira-kira sedap juga ya. Tapi ya Berkali-kali bilang soal ada tekanan dari publik. Apakah memang kalau yang melihat ada indikasi seperti itu kan seperti apa sih? sangat terlihat kok tekanan publiknya. Sementara publik nggak tahu apa-apa yang sebenarnya. Tapi ya maka itu saya bilang hukum ini nggak boleh kalah sama tekanan publik. Walaupun sekarang ini diyakini oleh para masyarakat no viral no justice. Yang seperti apa dulu no viral no justice itu, ya kan, bahwa kebenaran apa yang diungkap di persidangan. Makanya saya bilang ini kalau sidangnya kemarin terbuka ya segitu kan. Semua akan pasti nggak mungkin mengaku karena ini buat saya bukan kejahatan ya, bukan kejahatan yang pembunuhan atau apa. Tapi Pak, saya boleh sampaikan bahwa ini kejahatan nomor satu, ini fitnah. Kita yang luar biasa, yang ya silakan aja semua bertanggung jawab lah di hadapan Tuhan, nanti kan ditanya semua. Di dunia boleh tepuk tangan lah, boleh ketawa-ketawa. Di akhirat gak ada yang bisa ketawa lagi, sudah.
Mungkin itu tabungannya Fadel nanti buat ngambil amal-amal orang lain. Ketegaran Fadel yang memang cukup terlihat, Besti. Meski terbilang sidangnya tidak sepanjang Nikita Mirzani yang merupakan pelapor dari kasusnya tersebut, namun Fadel yang di tiap sidangnya selalu dihadiri keluarga ini menyebut tidak menyiapkan pledoi saat ditahanan, lantaran sudah ada di hatinya, cenah Besti. Fadel yang tak terlihat memberi pembelaannya di depan awak media pun seraya lebih memilih memetik hikmah dari apa yang telah terjadi, yakni bisa mengambil keuntungan dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih, keluarga pun terlihat selalu support, Besti. Fadel, mau bacakan pledoi sendiri nggak sih? Fadel mungkin selain dari Kak Oya ada yang Fadel persiapkan nggak sih? Apa? Fadel mau bacakan pledoi juga nggak sih selain dari Kak Oya mungkin? Ya, dari hati nanti Fadel kasih tahu juga. Udah disiapin mungkin dari dalam rutan ya Fadel? Kalau disiapin, nggak perlu disiapin karena kan udah ada di hati. Berarti emang itu semuanya dari hati ya? Iya. Good luck Fadel. Iya. Itu udah siap dalam sidang hari ini. Siap, alhamdulillah. Kondisi gimana sekarang? Sehat. Sehat. Dia mau di tahanan apa sih pendapatan kesehariannya? Karena nggak bisa ngapa-ngapain ya, paling ya dekatin diri aja ke Tuhan ya. Karena walaupun kondisinya apapun harus cari keuntungan. Keuntungannya itu dekat sama Tuhan aja. Ada hikmahnya juga ya. Ada hikmahnya. Cukup ya. Good luck ya Fadel. Iya. Iya. Kalau fair atau enggak fair itu kan penilaiannya kalau dari kita ya, dari saya sih serahin sama Allah, karena sesuatu yang adil kan semuanya dari Allah kan. Jadi kita percayain kebenaran, terus keadilan itu hakiki ya untuk dari Allah. Jadi Allah pasti dekat dengan kebenaran itu. Jadi saya yakinnya itu sih, sama-sama keluarga yang pasti selalu doa dan percaya turun tangannya Allah itu pasti ada. Jadi ya alhamdulillah awalnya saya kaget, tapi tiba-tiba mungkin besoknya ya saya ya karena saya bisa mintanya doanya sama Allah kan, ada ketenangan di situ. Ya insya Allah kebenaran pasti dekat dengan Allah, karena Allah bersama orang yang benar. Nah, bicara soal keluarga Fadel sendiri nih, Besti. Pada sidang minggu lalu, di mana dibacakan tuntutan jaksa untuk Fadel dengan 12 tahun penjara saat sidang digelar secara online, hal tersebut rupanya sempat membuat Oya Abdul Malik, kuasa hukum Fadel, bingung menyampaikan kepada keluarga. Mengingat saat sidang digelar online, keluarga Fadel tidak hadir lantaran kalau online tidak bisa bertemu Fadel. Namun meski begitu, Oya bersyukur karena akhirnya keluarga menerima. Dalam wawancaranya dengan awak media, Oya menegaskan perihal keadilan tidak boleh kalah dengan tekanan publik dan tidak mempermasalahkan dengan tuntutan jaksa asalkan tanggung jawab cenah di akhirat, Besti. Sementara itu perihal yang memberatkan Fadel hingga diberikan tuntutan oleh jaksa hingga 12 tahun dijanjikan oleh Oya akan disampaikan seusai putusan nanti, Besti, tentang apa yang terjadi sebenarnya. Persiapannya ya kami mengungkapkan fakta-fakta persidangan yang selama persidangan terjadi. Kita pertegas lagi fakta persidangannya seperti apa. Kemudian yang lainnya normal, yuridis segala macam. Mungkin poin pledoinya salah satunya apa kalau ya? Poin pledoinya saya cuma mau menyampaikan bahwa kebenaran dan keadilan tidak boleh kalah oleh tekanan publik. Apa jadinya negara ini kalau kebenaran atau fakta persidangan itu harus kalah sama tekanan publik yang ya berarti keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu nggak pernah ada lah, slogan aja. Bagi ini kan 12 tahun ya, berat, sangat berat lah bisa dibilang kan. Ya bukan cuma berat tapi nggak masuk akal, tapi ya sah-sah aja lah. Jaksa mau menuntut boleh-boleh aja. Kan saya bilang saya tidak khawatir karena saya gong akhirnya kan Tuhan yang punya ya. Kalau soal tuntutan 12 tahun ya silakan aja, tanggung jawab nanti di akhirat.
Saya mau bicara dengan berat nanti akhirnya kan fakta persidangannya kebuka ya, nggak boleh. Tapi saya janji saya akan bicara setelah putusan. Apa yang terjadi fakta persidangan sebenarnya saya akan sampaikan pada saat nanti selesai semuanya. Karena ini semua di bawah sumpah ya, saksi di bawah sumpah. Dan ini tempat terakhir untuk siapapun di masyarakat Indonesia untuk minta keadilan. Ini tempat terakhir. Yang mana majelis hakim bertindak sebagai wakil Tuhan di dunia. Jadi buat saya tanggung jawabnya berat di akhirat. Hari ini pembelaan saya mempertegas lagi fakta-fakta persidangan kepada majelis, mengingatkan lagi apa yang kita dengar bersama di dalam persidangan selama ini. Itu nggak boleh diabaikan. Kak, ini kan juga banyak saksi yang didatangkan yang bisa dibilang itu menguntungkan ya sebenarnya untuk Fadel sendiri. Apa dari saksi tersebut tidak ada yang meringankan dari Fadel dari JPU untuk JPU ini kan? Ya kan kalau JPU kan mewakili korban kan ya. Jadi ya boleh saja sama dia dikesampingkan itu semuanya. Ya nggak apa-apa juga, makanya saya bilang nggak apa-apa. Asal bisa tanggung jawab di akhirat aja. Ngeri tanggung jawabnya ini. Karena ini menyangkut nasib orang, masa depan orang. 12 tahun berarti 2 kali pemilihan presiden. Ngeri kan? Tapi ya nggak apa-apa. Saya oke, Fadel oke, keluarganya juga oke. Artinya kita masih percaya ada kekuatan Tuhan, ada keajaiban. Karena gini, menurut saya kebenaran itu akan menemukan jalannya pasti. Pasti menemukan jalannya. Dan gimana caranya mau ditutupin pasti. Di sisi lain, mengetahui sang anak tercinta dituntut 12 tahun, diakui kedua kakak Fadel yaitu Bintang dan Martin, hal tersebut sempat membuat sang ibu kembali drop besti. Meski begitu, sidang Fadel yang tinggal selangkah menuju putusan ini pun dijalani keluarga dengan lebih mengencangkan doa kepada Yang Maha Kuasa untuk Fadel. Kaget, sempat mama juga drop juga. Kita semua drop lah, tapi yang paling drop banget tuh mama. Jadi kita paling susah untuk ngebangun biar mama nggak drop lagi tuh susah. Sampai sakit, dropnya tuh sampai sakit apa gimana? Sempat kambuh lagi penyakitnya, tapi alhamdulillah udah agak mendingan, alhamdulillah. Tadi juga Fadel ketemu sama ibu kayak haru, nangis, sedih gitu. Itu emang kangen apa kemarin bentuk kekecewaan yang kemarin juga tuntutan 12 tahun itu Bang? Mungkin minta ini kali ya, pelukan ya, maksudnya semangat. Karena kan posisinya saat itu lagi online ya kemarin ya, jadi nggak ada kita di sisi Fadel. Jadi buat Fadel mungkin berat saat itu. Tapi alhamdulillah bisa dia tahan sampai hari ini, makanya tadi minta restu ya dari mama biar mungkin tambah energi dia dekat dengan Allah. Karena Allah bersama orang yang benar itu sih. Bang Martin tadi juga, kalau ya kan bilang untuk memberitahu ke keluarga itu cukup berat awalnya. Akhirnya baru mengasih tahu abang-abang. Pas kalau yang memberitahu sempat sebagai selain ibu ya Mas, sempat ada sedihan langsung begitu dengar kabar itu. Pasti itu karena kan tuntutannya besar ya itu ya. Kalau menurut kita ya memang nggak fair lah gitu, nggak adil. Tapi ya kita balikin lagi ke yang lebih paham, yang lebih tahu persidangan seperti apa. Ya kita cukup tadi kata sama Kak Martin juga ngomong, yang kita bisa ya doa gitu. Tadi Fadel Aoya juga sempat bilang kalau setelah adanya tuntutan itu Fadel lah yang justru menguatkan semuanya untuk kayak ikhlas gitu. Ibu sendiri pas dengar Fadel akhirnya menerima itu Ya itu ya hebatnya. Hebatnya Fadel kayak gitu tuh. Udah lagi saya tahu Fadel, dia itu panik juga, tapi dia coba untuk kuat dan untuk menguatkan keluarga dia itu kayak gitu tuh. Jadi dia nggak mikirin dirinya dia selalu ya. Yang saya sayangkan dari dulu kan apapun persoalannya selalu dia nggak mikirin dirinya dia sendiri nih. Jadi dia selalu pertamanya mikirin orang terdekatnya, orang tuanya. Jadi dia nggak pernah ada orang-orang yang baik yang di samping dia, itu yang buat dia kuat. Tapi tradisi di keluarga kalian memang seperti itu ya, yang hangat sekali. Iya,
dari awal, karena kan Fadel, kalau untuk dari saya sih pribadi nggak kepingin atau mencoba untuk menarik kembali yang dulu ya, continue lagi, bisa kita tarik lagi dari belakang lagi, jadi nggak selesai. Jadi walaupun seperti ini ya mungkin udah jalannya ya, yang penting Fadel sekarang fokus ke masalah ini. Jadi sedikit yang melupakan ya kasus-kasus dia, jadi biar dia terhibur gitu. Agak rileks lah gitu, nggak terlalu tegang gitu. Padahal kita di situ kalau pulang tuh ya berat juga gitu. Ini kan 1 langkah lagi mau putusan. Kalau dari keluarga gimana sih Bang? Kencengin doa sih. Iya. Yang apalagi saat ini yang bisa kita lakuin cuma itu. Cuma minta turun tangannya Allah, itu aja. Mau kemana lagi kita kalau bukan menggantungkan semuanya harapan sama Allah. Ya kita sih bukannya menjadi orang yang suci atau so benar ya, cuma orang yang terzolimi apapun itu, bukannya kita membela ya. Yap Besti, semoga semakin jadi lebih baik dan mendapatkan putusan terbaik, dan juga menjadi pelajaran untuk kita semua untuk jadi yang lebih baik lagi ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.